Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Andi Jaya Garden. Mohon maaf baru kali ini kita sempat membuat konten lagi terkait edukasi berkaitan dengan cara pembudidayaan aglonema, perbanyakan aglonema, perawatan aglonema, dan cara efektif untuk memperbanyak aglonema kita agar lebih cepat menjadi banyak dan lebih aman dalam pembudidayaannya. Oke, selamat bertemu lagi pokoknya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, terus masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu tidak lupa pula selalu dilancarkan silaturahminya lah yang pasti itu. Nah, untuk kali ini teman-teman kita akan memberikan sebuah edukasi terkait cara pembudidayaan aglonema di kebun kita ya teman-teman. Nanti banyak cara-cara pembudidayaan dari teman-teman kita yang lain, para YouTuber, para konten kreatif yang membuat cara pembudidayaan aglonema. Nah, ini salah satu dari sekian banyak cara treatment pembudidayaan aglonema yang kita lakukan di kebun kita. Ada beberapa cara. Nah, ini salah satunya seperti ini dengan cara memotong pucuk tanaman aglonema. Nah, mungkin prakteknya teman-teman mungkin bertanya-tanya, gimana kok ini kok daunnya kok banyak banget, terus pucuknya pada kemana? Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, nah kita minta dari teman-teman untuk dukungannya selalu di channel Andi Jaya Garden, akan channel ini makin berkembang, makin maju, makin kreatif. Kita memberikan sebuah konten-konten yang kreatif terkait edukasi pembudidayaan aglonema dengan cara subscribe, yang pasti subscribe dan subscribe terus channel Andi Jaya Garden, di share ke teman-teman semua agar channel ini makin meluas gitu ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, kita akan memberikan sedikit gambaran bahwa di aglonema ini sebenarnya perawatan dan cara pembudidayaannya itu sebenarnya sangat simpel sekali. Yang paling pokok adalah di kontinuitas ya, jadi kestabilan bisa dibilang gitu, dari mulai perawatannya, terus penggantian medianya, mungkin penyiramannya, pemupukannya, semuanya harus terkondisi secara secara beruntun, secara beruntun ataupun kontinu gitu ya teman-teman. Oke, lanjut saja ke video tutorial gimana caranya sih kita membuat tanaman kita biar jauh lebih banyak, dan ini sekaligus treatment untuk membuat rumpun di aglonema. Jagidat. Oke, lanjut lagi teman-teman, ketemu lagi di channel Andi Jaya Garden. Nah, inilah caranya gimana kita membudidaya aglonema. Caranya adalah kita mengambil pucukan-pucukan di tanaman aglonema itu sendiri. Makanya kita tidak perlu untuk membeli atau mencari aglonema itu yang sudah indukan atau yang sudah besar. Yang pasti kita punya ada standar apa itu namanya besarnya, standar speknya, standar berapa maksimal daunnya atau minimal berapa. Nah, kita biasanya mencari biasanya kalau dengan ruas yang panjang kita mencari 3 sampai 4 daun. Kalau ruasnya kecil-kecil kita minimal untuk indukan itu hanya cukup dengan 6 sampai 7 daun. Nah, ini kita sedikit mana ya untuk praktek ya Mas ya. Untuk praktek ini pesonya sudah kita siapin teman-teman. Pesonya sudah kita siapin. Nah, ini mungkin ada. Ini salah satu contoh ya, ini kocin ya teman-teman. Ini sebagai salah satu contoh, ini pecahan rumpun kemarin. Nah, ini daunnya masih 6. Nah, gimana kita caranya untuk pembudidayaan? Nah, itu kita dengan cara memotong pucuknya ini mungkin hanya sisa sekitar 2 daun ya teman, 2 atau 3 daun ya maksimal. Misain daun pucuknya kita hanya 3 daun untuk memaksimalkan tumbuhnya bonggol bawahnya nanti biar tumbuhnya. Nah, seperti ini teman-teman, kita dengan daun pancing 4 ini ada 5 mata, ini sudah tumbuh 4 tunas, 1 2 3 4. Ini kita cuma butuh 1,5 bulan teman-teman, karena ini yang bawahnya untuk bonggol bawahnya sudah kita ambil. Nah, mungkin caranya sesimpel aja sih teman-teman. Kita juga tidak pernah pakai obat karena tanaman kita sudah full obat, biasanya sudah difungi, sudah diinsek. Jadi tanaman kita insya Allah sehat. Yang pasti kita harus cross check akarnya. Kalau akarnya putih kita langsung bisa eksekusi. Nah, ini akarnya putih-putih ya teman-teman. Ini dengan media kita ya, media kita mungkin bagi teman-teman sudah mencoba media kita
kita kasih nama medianya Meditak, itu bisa diorder juga di kita. Per packnya 25.000. Nanti lanjut WA ke admin atau ke saya langsung, nanti ada nomor WA yang kita sematkan. Nah, caranya gimana ini teman-teman untuk membudidaya biar ini tidak beresiko untuk kematian di bonggol bawahnya. Rata-rata teman-teman itu membudidaya dengan angkat induk kok bonggol bawahnya busuk. Nah, itu yang menjadi masukan untuk kita dari teman-teman pecinta aglonema di seluruh Indonesia yang pernah kita tanggapi dari respon lewat WA ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, ini tinggal dipotong di daerah sini nih teman-teman. Nah, ini misalkan ini adalah seludang ya teman-teman. Seludang itu biasanya di sisi bawah sini itu biasanya membawa mata. Ini bukan daun ya teman-teman, dan bukan tangkai daun, ini hanya tangkai seludang. Seludang itu biasanya pertambahan ruas tapi tidak disertai dengan daun, itu namanya seludang. Coba kita di sini kita singkirin aja satu pot di sini, kita taruh di sebelah sini. Nah, kita jongkok aja ya teman-teman ya. Jongkok ngopo masuk jongkok barang iya ya. Nah, irawo ya di sini. Ini ya teman-teman, kita kupas di sini. Biasanya di sini itu ada mata ya teman-teman. Kalau habis bunga biasanya tidak ada mata, tapi kalau seludang bukan daun, hanya sebatas seludang gini tanpa ada disertai daun, biasanya ada matanya. Kita coba lihat. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada mata di sini teman-teman. Tuh. Di sini ada mata. Nah, biasanya kita potongnya biasanya pakai pisau, Mas. Oh iya, pakai pisau. Ini pakai pisau. Biasanya kita tidak pakai pisau. Nah, kalau tanamannya seperti ini biasanya kita potongnya di daerah sekitar sini. Nah, biasanya segini. Tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini biar teman-teman itu lebih paham aja. Nah, kenapa kita motongnya di sini? Itu biar nanti untuk mata tunas semuanya bisa muncul nanti teman-teman. Nah, itu gimana caranya kok semuanya muncul, nanti yang atas tidak kebagian media? Oh, jangan khawatir teman-teman. Nah, ini biasanya kemarin nah seperti ini, kita biasanya langsung ganti pot gede atau pot tinggi. Nah, gimana caranya penggantiannya? Kita tinggal ambil, kita ini ada, waduh, ini maaf teman-teman, kita memang tidak persiapan untuk beredukasinya ya, karena saya juga habis pulang, admin saya, adik saya ini juga baru datang. Nah, kita langsung, ini ada media bekas, cuman ini masih steril karena bekas ditaruh di pot aja, jadi belum dipakai. Nah, ini kita gunakan untuk menanam. Nah, biasanya kita pakai seukuran ini, kita ukur aja teman-teman, kita masukkan. Nah, dengan ketinggian segini ini berarti belum masuk ya teman-teman. Nah, kita langsung masukkan aja ke medianya. Nah, ini kita langsung masukkan keseluruhannya teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen untuk beranak ini jauh lebih cepat, ini kita tinggal masukkan gini aja teman-teman. Nah, ini juga bisa. Ini cara yang paling efektif seperti ini. Ini biar aman, karena apa, potnya di dalam kecil. Terus ini tinggal ditimbun teman-teman. Nah, ini tinggal ditimbun. Nah, ini nanti boleh diganti saat perakaran dari pot itu sudah mulai penuh. Boleh diganti pot agak gede. Kalau tidak juga tidak apa-apa teman-teman. Tapi efeknya ya teman-teman, kalau potnya tidak diganti nanti tumbuh anaknya kecil-kecil. Nah, tergantung dari teman-teman pengen menumbuhkan anak itu gede-gede atau kecil-kecil. Kalau gede-gede seperti ini, potnya langsung diperbesar ya teman-teman. Nah, kalau pengennya kecil-kecil ya di pot segini aja. Nanti tumbuhnya akan kecil-kecil, daunnya akan kecil-kecil, tapi untuk kecepatan tumbuhnya sama aja teman-teman. Itu menurut praktek kita nggih, menurut praktek kita. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa kita tidak memakai pisau? Lupa tadi teman-teman, tadi lupa tidak memakai pisau, tapi tidak apa-apa. Nah, ini bukan kita untuk menyombongkan diri, kita tidak pakai pisau segala macam, enggak ya. Ini hanya untuk sebagai pelajaran kita semua bahwa di aglonema itu tidak sesusah yang kita bayangkan. Asal pohon itu sehat, kita potong pakai kuku aja hidup ya teman-teman. Ini tidak langsung teman-teman itu langsung harus contoh seperti kita pakai kuku, enggak usah. Karena ada peso seperti ini, ada peso. Jadi meskipun memar ternyata bisa hidup. Nah, berarti aglo itu gampang gitu loh. Apalagi dipotongnya pakai pisau, jelas tidak memar, harusnya jauh lebih hidup gitu ya teman. Nah, setelah ini dipotong, ini kan hanya pengorbanannya di 2 daun, berarti 1 mata tunas di sini ini. Nah, berarti yang tumbuh di sini besok itu lebih dari 4, lebih dari 3, lebih dari 4. Nah, itu yang menjadikan nilai produktivitas jauh lebih tinggi. Kalau angkat induk biasanya diangkat, nah seperti ini ya, untung-untungan kalau tumbuh, iya kan, cuman 1. Nah, nanti
kadang bonggolnya busuk, habis diangkat induk ditanam lagi, kadang induknya juga menguning busuk. Nah itu yang sering terjadi dan banyak keluhan dari teman-teman yang masuk ke kita. Nah kalau kita biasanya jarang itu menjadi busuk karena kita penanamannya pakai pasir ajaib. Nah ini ya kayak promosi, cuman karena kita pasirnya bukan pakai pasir apa mas, pasir Malang, tapi kita pakai fumis tebing. Fumis tebing biasanya kita perjualbelikan, cuman karena sekarang musim hujan nyari rada susah, kita tidak pernah mempromosikan ini. Tapi kita pakainya pasir fumis tebing yang grade 1 dan grade 2. Yang grade 1-nya seperti ini. Nah, agak kasar, kalau yang grade 2-nya kita pakai yang halus. Biasanya ini perbedaannya kenapa pakai yang kasar sama yang halus itu sama aja tumbuh akar. Sama tumbuh akarnya, tapi beda spek akarnya. Kalau ini nanti akarnya gede-gede, kalau ini akarnya banyak tapi lembut-lembut. Karena ini teksturnya lebih apa ya, halus. Kalau ini lebih kasar, jadi lebih berongga gitu ya. Nah ini dimasukkan ke sini. Sama aja seperti kita pakai media. Kalau kita pakai medianya media lembab, itu biasanya lembab dan padat. Biasanya akarnya kecil-kecil. Kebanyakan kokopit sama sekam bakar itu akarnya kecil-kecil. Tapi kalau kita pakainya ada sekam fermentasi, andam sama sekam bakar, terus ada yang namanya akar pakis, itu nanti akarnya mesti gede-gede. Nah itu karena medianya sangat berongga gitu. Nah ini seperti ini teman-teman, langsung kita taruh di ini teman-temannya juga ada di sini nih teman-teman. Nah ini ada monlek juga, kita tanamnya seperti itu ya. Nanti 1 bulan sudah kita langsung pindah ke media. Nah itu cara yang paling aman, paling simpel. Nah oh iya, ini karena kemarin ada pertanyaan juga. Ya jelas berani mas, karena tanamannya cuma tanaman yang murah-murah aja yang mas potong pucuknya. Kalau potongnya itu yang pucuknya itu tanaman mahal-mahal. Kita tidak ada tanaman mahal, kita tidak ada tanaman koleksian mewah. Kita cuman punya paling mahal ya Goliath. Nah ini juga kita potong pucuknya. Ini tadinya cuman 5 daun, kita ambil pucuknya sudah dibeli sama teman-teman subscriber Andi Jaya Garden. Nah ini bonggol bawahnya lagi yang tidak pakai daun pancing sudah kejual lama. Itu sekarang di tempat konsumen daun 2. Nah ini tengah-tengahnya yang pakai akar juga, ini dengan daun pancing juga baru numbuh 2. Tapi ini matanya ada 5. Ya teman-teman. Nah ini yang kita praktek angkat pucuknya. Nah ini huges kita juga potong pucuknya ini teman-teman. Tuh, ini pucuknya ada di sini. Nah ini bukan pamer tapi realitanya. Di mana ya bonggol hugesnya, pucukan hugesnya ya. Wah ini ya bonggol pucukan hugesnya. Oh di kebun belakang ya. Oh iya, ini di kebun belakang. Nah kalau susannya pucukannya ada di sini. Jadi ini pucuk-pucukan teman-teman. Ini pucuk-pucukan. Ini ada pucukan widuri, ada pucukan susan, ada ini luki. Nah itu semuanya kita potong pucuk-pucuknya ya teman-teman. Bahkan luki itu hanya kita memakai daun pancingnya seperti ini tuh, pucukannya daun 2 ya. Itu kita tanam langsung pakai media kalau itu. Tapi kalau teman-teman pakai media, kalau tidak biasanya busuk teman-teman. Kalau medianya tidak steril. Nah paling gampang pakai pasir Malang atau pakai fumis tebing. Kalau fumis tebing kita biasanya pakai 1 bulan sudah berakar. Nah gitu. Nah ada ini yang kemarin request kalau motongnya pakai pisau gimana. Nah ini kita coba pakai pisau sekarang. Nah kita juga bisa kok motong pakai pisau, dan kita punya pisaunya. Nah ini caranya untuk mengatasi bonggol yang masih rapat seperti ini ya teman-teman. Nah ini terus gimana mau motong pucuknya, ruasnya aja tidak kelihatan. Ya kita tinggal buka aja ruasnya. Nah tuh kelihatan tuh teman-teman tuh. Oh iya kelihatan tuh. Nah ini baru dimasukin ke sini teman-teman. Nah ini kita masuk ke sini seret. Nah tinggal dimasukin, ditusuk gitu aja. Udah ini langsung kita ambil pucukannya. Daun 2 teman-teman. Ini widuri oren ya teman-teman. Ini widuri oren. Nah ini baru kita dapat sekitar sebulan. Nah ini gimana caranya biar media ini bisa menutupi atasnya. Nah kita langsung pakai lagi di sini ya. Ini langsung aja di sini kita tidak usah pakai styrofoam ya teman-teman. Tidak usah pakai styrofoam. Kita langsung ambil media paling bawahnya. Nah kita ambil
kita masukkan keseluruhannya teman-teman. Tuh ya, seperti ini teman-teman. Nah seperti ini kita timbun. Nah biar apa semuanya harus tertimbun di ruas-ruas atasnya, itu biar saat nanti dia tumbuh tunas semuanya sudah kebagian media, jadi nanti tidak busuk teman-teman. Tuh, tidak 2 kali kerja kok tidak busuk, tidak 2 kali kerja. Kalau tumbuh nanti tidak menyentuh media, nanti 2 kali kerja. Nah sementara seperti ini, nanti kalau tunasnya sudah pada keluar baru nanti ditimbun keseluruhannya. Nah ini sangat simpel teman-teman. Kenapa saya bilang ini sangat simpel dan efektif serta tidak beresiko? Karena kita tidak merubah media yang aslinya teman-teman, tidak merubah media aslinya. Akhirnya tekstur atau kontur akar itu tidak berpindah, tidak berganti posisi, hanya sebatas kita mengurangi media yang di bawah terus kita masukin biar tertanam dalam baru kita timbun. Nah itu efektif. Nanti untuk daun-daun pancingnya ini tidak akan menguning. Bahkan ada beberapa daun yang ini sempat kita ketimbun juga tuh, daun ketimbun tapi mereka tidak busuk karena dia tidak berubah, tidak berubah di kontur akarnya gitu teman-teman. Nah ini cara paling efektif yang kita pakai selama ini untuk percepatan produksi di Andi Jaya Garden, karena di sini ini akan menjadikan 2 progres. Di sini ada 2 progres rumpun, bahan kontes rumpun, dan sisanya bisa untuk bahan prospekan juvenil. Jadi ini nanti daun berikutnya akan mengecil dan ini akan kita gunakan untuk juvenil seperti ini teman-teman. Nah seperti Prat Sumatera ini kita dari pucukan-pucukan ini akan menjadi prospekan kontes teman-teman. Ini terus ini ada Goliat. Nah ini berawal dari cacahan-cacahan hasil dari sisa pucukan-pucukan induk yang kita potongi. Ini juga menjadi bahan-bahan kontes nantinya. Nah mungkin sebatas itu edukasinya. Kalau ini yang efek dari potong pucuk-pucukan, sisanya kita rajang menjadi bahan kontes. Terus ini sisanya langsung kita tanam aja di sini teman-teman. Nah ini di sini kita tanam. Nah ini insya Allah nanti tidak lama juga dia akan hidup teman-teman. Nah kita taruh di sama-sama di teman-temannya di situ. Nah hasil dari pembudidayaan yang kita lakukan selama ini nanti bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah ini hasilnya ya teman-teman, ini hasil dari potong pucukan-pucukan. Nah dari rumpunan yang kita pisah itu tidak rumpunan yang sudah besar, kita menggunakan daun-daun paling 3-4 langsung kita potong dengan 2 daun pancing seperti ini. Nah 1 daun pancing, 2 daun pancing, kita tumbuhnya 2, ini baru 2. Biasanya ada 2-3 daun pancing, ini tumbuhnya 4 nih, 3 daun pancing tumbuhnya 4. Nah ini sangat efektif sekali teman-teman. Jadi teman-teman boleh dicoba. Nah ini salah satunya, ini ada beberapa, ini pembudidayaan seperti yang ini kita menggunakan daun pancingnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini tumbuhnya 6 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini ada 1 lagi 6. Nah ada 6 ya, yang sebagian sini belum tumbuh. Nah insya Allah lebih banyak lagi. Nah ini cara pembudidayaan yang paling efektif ya teman-teman. Dan di sini banyak arahan-arahan dari kemana aglo ini akan kita pasarkan atau kita jadikan sebagai bahan kontes, bisa dijual ke customer nanti wujud rumpun atau pisahan dengan spek yang lebih gede-gede, lebih menarik. Nah itu juga bisa. Nanti di sini ada beberapa macam keuntungan yang akan kita dapatkan gitu teman-teman. Nah mungkin sebatas itu edukasi yang bisa kita berikan. Selanjutnya nanti kita langsung review. Untuk sembari mengisi kita mohon izin untuk mereview atau mempresentasikan barang-barang tanian kita sendiri. Nah hitung-hitung bisa untuk beli mie ayam, itu kata Mas Agus BR. Oke lanjut lagi, jangan lupa pula dukung terus ya Andi Jaya Garden, dan caranya subscribe pokoknya. Lanjut ke review dari barang-barang kita. Cekidat. Oke teman-teman, mohon izin kita akan mempresentasikan barang-barang tanian kita yang mungkin teman-teman pecinta aglonema di seluruh Indonesia dan para subscriber Andi Jaya Garden yang baru bergabung atau yang sudah setia menemani terus di channel Jaya Garden. Nah nanti mana yang berminat monggo silahkan, kita mulai langsung aja, mulai dari sebelah sini. Nah ini ada
Mulai dari sini ini ada LOD, ini masih pel gold, bisa dibilang ini treatment bahan kontes juga. Ini di harga 200.000. Ini stabil ya. Tuh, sehari 1 2 3 ini mulai dari ini. Nah, ini sudah stabil. Ini di harga 200.000. Terus ada lagi ini lipstick klasik, lipstick Greg ya. Ini lipstick Pak Greg Hambali. Nanti gedenya seperti ini teman-teman. Ini beda jauh dengan lipstick Thailand yang murah meriah itu. Loh, daunnya bisa gede banget tuh teman-teman, bisa gede. Dan ini anaknya sudah ada 4 tuh, gede banget. Ini nanti gedenya seperti ini. Ini lipstick klasik ya, lipstick klasik. Ini mirip Lotus persis, tapi daunnya sekansa. Daunnya bisa kansa lebih tebal lagi, dengan kansa lebih tebal lagi. Ini di harga 250.000. Tuh, warnanya seperti Lotus. Terus ada lagi Catherine pel gold, ini di harga 375.000 mutasi ya ini teman-teman tuh. Mantap. Terus ada Candidas, ini di harga 285.000 Candidas. Terus ada ini lagi pakai yang putih-putih ya. Ini ada Dude Super White. Nah, Dude Super White ini di harga 175.000. Daunnya banyak tuh, roset cakep. Terus ada lagi ini Lucia Thai mutasi tuh, pel gold. Ini di harga 300.000. Pel gold ini bahan prospekan ya, tinggal besarin nanti bisa untuk bahan-bahan kontes. Terus lanjut kita ke Diana, harga 125.000. Lanjut kita ke bahan kontes. Ini ada bahan kontes apa namanya, red borju. Red borju ini di harga 175.000. Yang ini juga sama 175.000. Ini roset tidak mengecil, perfect. Daunnya bentuknya sama semua, bisa untuk bahan kontes teman-teman. Lanjut kita ada ini Krishna Konon mangkok teman-teman. Tuh, Krishna Konon mangkok pel goldnya gede tuh, pel goldnya besar. Ini di harga berapa ya, 450.000 aja buat teman-teman ini, karena tanian sendiri. Kalau enggak ya enggak boleh. Sekarang konon aja per daunnya sudah 500.000. Ini ada red dot merah jenor mutasi pel gold di harga 125.000 aja. Terus ini ada Jamila jackpot pel gold juga 125.000 lagi. Ini treatmentan juga loh teman-teman. Lanjut kita ke Big Roy White. Nah, Big Roy White warnanya nyalju gading menggading. Ini di harga 400.000 rupiah. Mantap. Lanjut kita ke ini white cochin Ratana rongrong. Nah, ini sudah langka barangnya. Ini yang pertama kali muncul di Indonesia, imporan pertama kali, tapi sekarang sudah beda speknya. Ini yang pertama kali cochin white Ratana rongrong. Ini di harga 5.500.000. Para kolektor monggo diserbu, ini barangnya tidak banyak. Lanjut kita ke ini ada Krishna. Nah, ini karena barang kita tidak gulakan, kita menjual yang ada di kebun aja. Ini di harga 850.000, gede, mantap tuh, murah teman-teman. Krishna Golden loh ini. Terus ada kita kemarin pakai jago seperti ini, itu kita juara 3. Nah, ini namanya Green Compacta teman-teman, Green Compacta tuh, mantap. Ini di harga berapa ya, 400.000 aja lah, 400.000. Terus lanjut kita ke rumpun. Rumpun 3 loh teman-teman, gede-gede pohonnya. Ini kalau ditata mantap tuh, kalau ditata nanti mantap banget. Ini apa, ruby orange rumpun 3 di harga 700.000 rupiah. Boleh dinego, enggak apa-apa. Nego boleh, nego itu gratis. Kalau suruh ngirim baru bayar. Ini bahan kontes juga, prospekan untuk kontes juga. Ini namanya rainbow daun 7 plus mau 8 ini ya. Ini di harga 475 aja. Terus nah ini ruby orange teman-teman, layak di ini layak di budidaya nih teman-teman, dirawat, karena barangnya kan belum banyak. Meskipun impornya banyak, tapi impornya kan masih kultur, berarti kan kita untuk masa ini 1 sampai 2 tahun harga itu masih aman teman-teman. Ini widuri orange, ini di harga 950.000 rupiah widuri orange.
orange ya, widuri bener-bener orange ini. Yang saya potong tadi yang orange juga. Nah, kita potong takutnya nanti keburu laku. Nah, yang satunya kita potong, yang tidak kita potong ini warnanya lebih mewah, lebih orange ya, lebih orange. Terus lanjut kita ke ini dulu aja, Romeo. Wah, ternyata Romeo kemarin kita lihat di kontes Mas ya. Kontes itu Semarang yang bawa, ternyata kalau dirumpunkan, wah istimewanya minta ampun teman-teman. Tapi sayangnya dibeli tidak boleh. Nah, ini di harga 550.000 aja, gede. Tuh akarnya sampai ke atas-atas. 550.000. Kalau ndak laku nanti tinggal dipotong. Mantap buat rumpunan. Soalnya saya ngesir kemarin di rumpunan itu istimewa loh Mas, kemarin Mas, ngeri tenan. Wis mantap. Ini ada SLK, wah, Sweet Little King. Sweet Little King itu hampir kayak Ayundini, bedanya dia daunnya bulat. Oh, bedanya itu daun bulat. Tangkainya lebih pendek Ayundini, lebih tebal Ayundini. Ini di harga 2.200.000 ya, 2.200.000. Yang ini di harga 1.900.000. Ayundininya 1.900.000. Terus lanjut kita ke iki aku rada lupa namanya apa iki Mas, apa Blondi ya, Blondi. Nah, ini ada Blondi, ini bahan treatmentan, bahan roset juga. Ini di harga 275.000. Oh, sudah membawa caling ternyata. Oh, ini sudah membawa caling, nih calingnya satu kelihatan. Terus lanjut ke ini ada yang real item ya, real item super collection Stella dengan daun 6, daun terakhir makin gede ya. Tuh, ini bukan busuk, ini dimakan ulet. Saya tinggal kontes di mana tuh kemarin ya, Semarang. Nah, pulangnya dimakan ulet, jatah nyiram, jatah fungi, insek, tapi lupa. Ini di harga berapa ya? 5,5 juta aja. 5,5 juta daun 6 loh teman-teman. Murah. Terus ini ada Ruby Compacta di harga Rp300.000. Terus ada Karimun, warnanya gurih, warnanya manis ding, manis cakep tuh, mantap sekali. Ini di harga 1.500.000 Karimunnya, mantap. Ini super item. Terus lanjut ke Golden Anara. Golden Anara itu cakep juga teman-teman tuh, cakep juga. Ini di harga Rp550.000. Sudah bawa caling ya di dalam. Terus lanjut kita ke Esmeralda Golden. Nah, ini Esmeralda Golden, ini di harga 1.500.000 Esmeralda Golden. Terus lanjut kita ke Dude Super White lagi, ini yang di harga Rp200.000. Gede size-nya, tinggi. Saking subur, saking sehatnya, daunnya naik-naik. Naik-naik teman-teman. Ini nanti ditata. Ini roset ya, tidak mengecil loh teman-teman. Bisa untuk kondangan juga. Lanjut kita ada Abimanyun. Nah, Abimanyun. Tambah manyun kalau belum laku ini. Abimanyun. Abimanyu ya teman, atau balangtong. Ini di harga 900.000 aja. Siap induk. Gede. Terus ini ada Pink Naila rumpun 2. Pink Naila rumpun 2. Ini di harga berapa ya? 500.000. Pink Naila ini barangnya jarang loh teman-teman, jarang. Ini daunnya kompak terus gitu. Pink Naila ini rumput 2. Ini banyak, yang paling banyak hanya di daerah Magelangan. Ini karena yang punya cuma satu dan dia budidaya banyak. Seperti Krishna di sini yang paling banyak di Magelang ya sini, karena kita budidaya fokusnya di Krishna. Nah, teman kita ada yang fokusnya di Pink Naila. Nah, ini baru launching di tahun ini, sudah sekitar 4 tahunan ada ya. 4 tahunan dia budidaya ini, karena ini memang barangnya tidak banyak di luaran. Terus lanjut kita ada, wah ini harus ditaruh di sini ya, Pink Beauty. Nah, ini Pink Beauty yang sekarang jarang beredar. Ini di harga 1.200.000 Pink Beauty ya. Ini yang terah lawas, warnanya full pink mutasi. Tuh, full pink mutasi. Tuh, ini rencana kita mau potong jadikan rumpun sebenarnya. Tapi sudah di sini, kalau teman-teman ada yang mau, monggo sekarang silahkan langsung ketik deal aja. Lanjut kita ke, wah ini ada Legacy rumpun 2. Ini di dalam masih ada caling-calingnya. Legacy rumpun 2, Legacy putih rumpun 2. Ini dia harga 750.000. Rumpunnya 2 loh. Tuh, beranak 2. Kalau Legacy ini nanti beranaknya seperti ini loh teman-teman. Wah, anaknya nyeneng kayak itu tuh, nyenengin banget tuh. Kayak anu. Iya,
Nanti kalau beranak banyak ini nyenengin ya, kayak hostnya. Betul guys. Mesti ada yang batin, hostnya nyenengin. nyenengin istrinya mesti. Ini ada lagi yang jumbo beranak 1, daun berapa ini, daun 2 anaknya tuh, gede sekali. Ini di harga 1.300.000 aja, gede size nya, jumbo. Lanjut lagi kita ke mana ini tadi. Oh, ini ada tembaga grek. Loh, ini yang kita uji coba pakai media langsung dari apa ini mas, kulit kopi ya teman-teman. Nah, ini karena kemarin tidak ada warnanya, ini sudah mulai muncul warna. Alhamdulillah tumbuhnya lebih subur juga, karena ini apalagi kalau difermentasi jauh lebih bagus. Nih, ini di harga 250 aja, tembaga grek. Terus yang rumpun, nah ini di Magelang kemarin ada yang juara 4 ya, karena kalahnya juga dengan Magelang, membawa gacok seperti ini, green apa ini namanya, green papuma ini sudah beranak 2, tinggal nunggu anaknya yang lain nanti bisa untuk main-main kontes ya. Ini cakep ternyata kalau ditata untuk rumpun, nah, itu punyanya Mas Agus BR. Nah ini rumpun 2, ini di harga berapa ya, 750.000, gercep aja. Ini murah sekali loh teman-teman. Ini kalau lokalan gini murah, tapi kalau imporan daunnya pucat sekarang. Ini ada apa namanya, kayak snow white apa mas, siam paragon. Nah ini yang asli siam paragon tuh, jarang loh teman-teman sekarang siam paragon yang seperti ini. Adanya biasanya daun kecil-kecil full putih itu, tapi nanti kadang balik lagi. Kalau yang ini gennya gen permanen ya teman-teman, nanti bisa putih tapi ada goldennya. Ini siam paragon, ini di harga 700.000 rupiah. Ini barangnya tidak banyak, tapi ini alhamdulillah sudah kita potong, bawahnya sudah tumbuh. Nah ini pucuknya sudah gede lagi, ini sebenarnya sudah siap potong lagi sebenarnya mas ya. Daun karena raknya di sini memang sudah habis, tidak bisa untuk naruh lagi, jadinya ya sementara berhenti untuk motong-motong dulu. Lanjut teman-teman ke sini, barangkali ada yang berminat. Nah ini ada monlek tuh, monlek super jumbo, monlek merah tuh, ini di harga 1 juta aja. Monleknya merah gede banget tuh, 1 juta aja. Ini gercep pokoknya kalau jenengan berminat. Ini susah nyari yang monlek mangkok merah-merah seperti ini. Lanjut lagi kita ada ini yang gede teman-teman. Nah ini yang gede, kalau ada yang mau, serencana kita mau ngontesin ini di rumpun nantinya. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang mau, ini di harga 2 juta rupiah. Ini lipstick klasik Pak Greg yang original. Ini daunnya gede-gede tuh, daunnya gede-gede sekali. Anaknya sudah 3, anaknya 3 kemarin kita bawa untuk kontes ya, untuk kontes mana hanya dapat 10 besar. Terus ini di harga 2 juta aja lah, wis 2 juta aja. Terus di sini juga ada rainbow jumbo, ini di harga 1.700.000, 1.700.000. Mungkin ada lagi apa ya, mungkin cukup itu dulu ya teman. Nah inilah, daripada jalan ke situ tidak ada yang dipresentasikan. Nah ini ada rumpun 3 baru tumbuh 3, dan pancingnya 1 2 3 4 5 6 7, dan pancing 7 baru tumbuh 3. Ini praktek dari cara budidaya di Andi Jaya Garden. Nah ini baru tumbuh 3, biasanya daun 5 itu nanti yang lainnya akan muncul semuanya. Nah itu yang kita harapkan, jadi tidak muncul bareng. Kalau muncul bareng nanti saat kita gunakan untuk kontes tidak ada toppingnya teman-teman, karena posisinya flat atasnya. Jadi kalau 2 atau 3 pohon naik duluan, nanti toppingnya jadi bulat. Kalau cuma 1 nanti kayak piramid. Kalau 2 nanti tidak bisa dijadikan bulat atau piramid, karena ada beberapa daun yang mungkin akan sejajar teman-teman. Yang paling bagus nanti toppingnya 3 atau 1 yang ganjil lah pokoknya teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini dulu, karena mungkin sudah terlalu panjang kita untuk ngobrol-ngobrol. Nah, lanjut ke besok lagi, takutnya nanti materinya kehabisan saya, jadi besok tidak ngonten lagi. Nah, makanya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di channel Andi Jaya Garden. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia dengan Andi Jaya Garden, yang sudah menyaksikan channel Andi Jaya Garden, dan bagi yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih sekali. Tolong bantu share-nya, dan yang paling pasti
kita minta dukungannya dengan caranya subscribe. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaannya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua dari pihak Andi Jaya Garden dan kru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu perjumpaan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang ya.